Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-qail. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail yawma Ramadan yuftahu abwabal jannah wa yuqfalu abwaban nar. Amma ba'du. Al-mukarramun asatid wal asatidah, wabil khusus ayahanda tercinta Bapak Haji Rahmat, anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai, Ustaz banggakan, yang selalu Ustaz doakan, semoga hati kalian terus dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk dimudahkan dalam belajarnya, dan selalu kami doakan kalian menjadi anak-anak yang saleh-salehah, sukses dunia akhirat insyaallah. Amin. Anak-anakku sekalian, dalam tausiah ba'da tarawih kali ini, di awal malam Ramadan ini, Ustaz ingin menyampaikan tentang filosofi puasa. Di dalam Al-Quran kita sudah sampaikan tadi bahwasanya Allah telah mewajibkan kita untuk berpuasa dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikum artinya diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa Allah mewajibkan kita puasa? As'alukum awalan, saya tanya dulu. Hal as-sawm hadha syai'un suhbun wa naquluha bil lughah al-ukhra. Hal hadha as-sawm masyaqqah am syai'un sahlah? Apakah puasa ini adalah sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menyusahkan, atau sesuatu yang mudah? Puasa ini sesuatu yang sulit atau yang mudah? Betul. Puasa ini sulit atau susah? Susah atau mudah? Ini susah, nak. Betul. Kalian pagi harusnya sarapan, tidak sarapan. Duha kalian biasanya jajan jam 9, tidak boleh jajan. Zuhur makan siang, nggak boleh makan siang. Haus, panas, perut lapar dan sebagainya. Jujur, kita semuanya sama. Yang namanya puasa itu berat, betul? Sahih? Terus kenapa Allah mewajibkan kita puasa? Dan puasa itu betul-betul adalah kesulitan buat kita. Dan Imam Mutawalli Sya'rawi pun menyebutkan dalam tafsir, Imam Mutawalli Sya'rawi menyebutkan bahwasanya as-siyamu masyaqqah. Siam itu adalah kesulitan. Apakah Allah pencipta kita ini menjadikan puasa ini agar kita kesulitan, atau ada sesuatu di balik itu? Kalau orang menganggapnya kesulitan, menganggapnya kesusahan, menganggapnya hal yang menyakitkan, maka dia berarti belum mengerti maksud dari puasa. Karena puasa itu tidak mungkin itu untuk menyusahkan kita, tidak mungkin untuk menyulitkan kita. Seharusnya kalau paham filosofinya. Kenapa? Karena Al-Khaliq, pencipta kita, dan kita ini makhluk, itu tidak mungkin pencipta kita tidak sayang keciptaannya. Kita ini ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah, masa mau dirusak oleh Allah? Masa mau disiksa oleh Allah? Kalaupun kita mungkin melihat di dalam mata kita, dilihat dari kacamata manusia, puasa ini sulit, puasa ini susah, maka kita harus mengerti betul kenapa Allah mewajibkan kita puasa.
Oleh karena itu anakku sekalian, filosofi kuli bangunan atau filosofi kuli panggul yang Ustaz sering sampaikan. Yang ketika ada kuli panggul datang ke pasar Jagasatru misalnya, kalau kalian datang malam-malam di Jagasatru, biasa Ustaz ke sana belanja bawang, belanja ini seminggu sekali untuk persiapan di dapur itu banyak kuli panggul. Kalau di pasar biasa mungkin tidak ada kuli panggul. Ini di Jagasatru banyak kuli panggul yang manggul. Ternyata ada proyek, ada 10 misalnya karung besar, besar-besar, berat-berat, 50 kiloan semua. Kira-kira saya tanya, kuli panggul ini ngelihat ada permintaan untuk dipanggul dari pasar ke mobil, senang atau tidak? Senang atau tidak? Kenapa senang? Karena dia tahu hakikat kesulitan ini akan menghasilkan sebuah keindahan, yaitu dalam gambaran dia adalah uang, adalah upah, adalah duit. Itu dalam kehidupan kita di dunia. Jadi kalau kita sebagai kuli panggul yang nggak cerdas, ketika ada yang nyuruh ngangkat karung yang banyak, kitanya nggak mau berat, yang nggak dapat uang. Betul. Tapi kalau kita menjadi orang yang cerdas, yang benar, yang paham, maka karung-karung itu bukannya malahan ditolak, tapi dicari. Oleh karena itu anakku sekalian, itulah hakikat sebuah masyaqqah. Itulah hakikat sebuah kesulitan dalam puasa. Artinya puasa ini memang sulit, memang susah bagi siapa? Bagi yang tidak tahu filosofi dan hikmahnya. Bagi siapa? Bagi yang tidak tahu filosofi dan hikmahnya. Apa filosofi? Pelajaran. Apa filosofi? Makna. Apa filosofi? Hikmah. Dari puasa ini, apabila kita tidak mengerti, maka bawaannya berat, bawaannya haus saja, bawaannya ngantuk saja, bawaannya lapar saja. Bahkan bisa jadi kalau ada yang naudzubillah di antara masyarakat di luar sana akhirnya nggak puasa. Karena apa? Karena berat. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, di malam yang mulia di awal Ramadan ini, persiapan menuju Ramadan pertama besok kita puasa, yuk kita sama-sama berbahagia. Sama-sama berbahagia. Nafrah bima a'tallahu ilaina. Nafrah bima an'amana bisyami syahri Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah nikmat yang luar biasa. Apabila kita paham, makanya sekarang Ustaz ingin pahamkan kepada kalian seperti filosofi oleh kuli bangunan tadi. Mereka kalau nggak paham hakikat dari kesulitan itu, maka mereka tidak dapat upahnya. Makanya sekarang, apalagi puasa ini wajib, maka kita harus betul-betul bahagia. Karena apa? Sungguh luar biasa banyak hikmahnya. Apa yang pertama? Filosofi yang pertama di dalam Al-Quran, bahwasanya kesulitan itu memang sudah menjadi patokan. Bahwasanya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan itu pasti ada jalan keluar. Ini filosofi yang pertama. Apa yang ingin Allah sampaikan? Bahwasannya kehidupan kita di dunia ini memang harus susah dulu, memang harus sulit dulu, memang harus berpayah-payah dulu. Makanya dalam mahfuzat kita hafal wa mal ladzatu illa ba'dat. Ini adalah sebetulnya filosofi puasa, anak-anak. Ini adalah salah satu dari bagaimana puasa mengajarkan kita bahwasanya puasa ini adalah memang sulit, tapi kalau kita tahu kesulitan ini adalah menuju sebuah pantai keindahan, maka kita harus berbahagia. Seperti hanya kalian datang ke pondok ini, sulit awal-awalnya, atau bahkan dalam perjalanannya sulit. Maka orang-orang yang nggak paham-paham,
bagaimana proses pembelajaran di pondok Darul Rohmah ini. Mereka bawaannya apa? Bawaannya ngeluh, bawaannya pulang, bawaannya pengen balik, pengen main game, pengen hidup di rumah dan sebagainya. Itu karena apa? Karena memang dia belum mengetahui hakikat dari kesulitan ini, hakikat dari masyakoh ini, hakikat dari kesusahan yang kalian rasakan ini. Tapi bagi orang-orang yang hatinya sudah dikasih hidayah oleh Allah, bagi orang-orang yang hatinya sudah dibukakan oleh Allah, seperti para ulama, para wali, para soleh-solehat, mereka menjadikan puasa itu sesuatu yang nikmat. Menjadikan puasa ini sesuatu yang nikmat. Puasa ini sesuatu yang sangat menyenangkan menurut orang soleh. Apa? Bukan hanya karena ganjarannya, bukan karena upahnya dari Allah, tapi karena memang prosesnya. Kenapa? Karena ternyata puasa itu pasti menjadikan kita menjadi orang-orang yang mampu mengurangi hawa nafsu. Ini dia. Anak-anakku sekalian, nafsu, hawa nafsu, wabil khusus hawa nafsu yang pertama yang digambarkan oleh Allah adalah hawa nafsu kepada lawan jenis. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa. Jadi yang pertama syahwat itu kepada lawan jenis. Laki-laki senangnya ke perempuan. Bahkan kadang-kadang sudah punya istri pun senangnya ke istri orang. Alhamdulillah. Makanya terjadi banyak kejadian-kejadian selingkuh dan sebagainya. Kenapa? Karena syahwat lawan jenis ini luar biasa. Nah, syahwat ini ternyata obatnya itu adalah puasa. Makanya Rasulullah menyampaikan di dalam hadis masyhur, ya ma'syarus syabab. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Apa kata Kanjeng Nabi? Bahwasannya, hei para pemuda, kata Kanjeng Nabi, idza istata'tum, apabila kalian sudah mencapai pada posisi yang mampu. Nah, kata Kanjeng Nabi, man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah itu mampu. Mampu secara materi, mampu secara fisik, mampu secara mental. Makanya kadang-kadang ada orang yang belum mampu tapi mau mengikuti sunnah Kanjeng Nabi karena pengen nikah di umur 25 tahun. Kanjeng Nabi umur 25 tahun itu karena sudah mampu tiga-tiganya. Mampu secara materi, mampu secara mental, mampu secara fisik. Tapi zaman sekarang kita di Indonesia khususnya banyak orang-orang yang umurnya 25 itu belum mampu, khususnya belum mampu secara materi. Makanya jangan terlalu dipaksakan harus nikah di umur 25. Tapi kalau mampu ya silahkan. Tapi kalau tidak mampu secara materi, kerja aja belum, mau nikah, itu berarti belum siap, katakan yang Nabi. Kembali, jadi ketika kalian mampu maka segera nikahlah. Tapi kalau tidak mampu, katakan yang Nabi, maka berpuasalah. Fa innahu junnatun, itu adalah benteng. Nah, kenapa? Karena orang itu banyak yang tidak kuat menahan hawa nafsu birahinya, akhirnya disuruh apa, katakan yang Nabi, suruh puasa. Paham semuanya? Bagaimana nafsu ini ternyata luar biasa bagus dari sisi apa? Dari sisi menurunkan birahi kita sebagai seorang laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Oleh karena itu aku kembali bahwasannya kesulitan ini filosofi kembali. Kesulitan yang kita hadapi itu akan selalu berakhir dengan keindahan. Yakin? Sebaliknya, kalau Anda bermudah-mudah dalam kehidupan Anda sekarang, Anda bersenang-senang sekarang, yakin mayoritas itu bersakit-sakit. Tapi sebaliknya, kalau Anda bersakit-sakit sekarang, maka insya Allah Anda akhirnya bersenang-senang. Itu filosofi puasa. Jadi puasa ini kita susah sebulan, memang hakikatnya itu bukan susah, tapi pasti kita rasakan susah. Tapi ingat,
Orang berpuasa itu ada dua keberkahan. Kapan? Ketika dia berbuka puasa dan ketika dia menyelesaikan puasanya. Masya Allah, bayangkan orang yang puasa maghrib, bayangkan kalian hari Senin yang biasanya puasa, makan maghrib takjil dengan makan hari Selasa yang biasa, itu beda nggak? Rasa senangnya beda nggak? Itu adalah bagaimana Allah mengajari kalian biar bersyukur, biar bertambah rasa syukurnya kepada Allah. Makanya Allah itu tahu manusia itu kalau standar saja hidupnya, kalau lurus aja, enak terus, nggak bakalan mau bersyukur. Seperti orang-orang anak kaya, orang-orang yang konglomerat, orang-orang anaknya jenderal, hidupnya enak aja. Akhirnya apa? Banyak dari mereka gagal, banyak dari mereka jadi pencandu narkoba. Kenapa? Mereka hidupnya lurus saja. Tapi ketika digencet oleh Allah, disulitkan oleh Allah, itu berarti sebetulnya Allah sedang memberi tanda bahwasanya kita akan menjadi orang hebat. Amin. Entong. Ya, jadi puasa ini filosofinya adalah apa? Wa malladzatu illa ba'dan. Jadi ini akan membuktikan kepada kalian. Kalau kalian tahu filosofi puasa, maka insya Allah kalian tidak begitu sengsara menghadapi puasa ini. Berbahagialah. Karena apa? Karena maghrib akan datang. Ya, berbahagialah karena waktu buka puasa akan datang. Memang zuhur ini Masya Allah, asar apalagi, waduh, kritis-kritisnya. Tenang, baca Quran. Kalau tidak mampu tidur. Kalau tidak kuat tidur, makanya katakan yang Nabi, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Maksudnya apa? Bukan disuruh tidur, bukan disuruh untuk istirahat terus, bukan. Maksudnya kalau kamu tidak bisa merasakan nikmatnya puasa, atau kalau kamu tidak bisa menjaga matamu, menjaga tanganmu dari berbagai dosa ketika puasa, mending tidur. Tapi kalau kamu bisa tadarus dan puasa, itu luar biasa hebat. Kalau kamu bisa belajar dan puasa, itu berarti orang hebat. Ya, jadi hadis tersebut bukan nyuruh kita tidur. Itu saja anak-anakku sekalian, sebagai kuliah umum perdana di malam bulan Ramadan pertama ini. Sekali lagi anak-anakku semuanya, kesulitan-kesulitan yang kalian rasakan itu seperti halnya puasa. Apa puasa? Akhirnya la'allakum tattaqun. Kamu nanti akan menjadi orang mulia kata Allah. Dengan kesulitan, dengan masyaqqah, dengan kesusahan, yakin, ikhlas nak hadapi ini, ikhlas lakukan ini, terima proses ini, yakin kalau Anda terima dengan baik, Anda ikhlas menerimanya tanpa mengeluh, ikuti, karena ini semuanya sama apa yang kami lakukan tahun 95 dulu, tahun 98 dulu saya ke Jawa Timur, tahun 2002 saya ke Mesir, tahun 2009 saya ke Malaysia, proses semua, baru setelah itu baru kita bisa datang kembali ke kampung kita dengan keadaan yang lebih mulia insyaallah. Pendom. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga puasa kita besok akan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita semuanya pada malam hari ini tarawihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga orang tua kita di rumah sana diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka sudah tiada, maka semoga kuburannya dibukakan, dicerahkan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni istimaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.